Setiap awal tahun pasti muncul pertanyaan saham apa yang bakal booming di tahun ini. Video kali ini saya akan membahas saham-saham apa yang kondisinya sangat murah dan bisa berpotensi memberikan cuan teman-teman di tahun 2024. Sampai tahun 2023 jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia mencapai 903 perusahaan. Ditambah di awal tahun 2024 ini sudah ada 8 perusahaan yang listing. Jadi total 911 perusahaan. Sedangkan selama tahun 2023 total perusahaan baru yang listing di Bursa Efek mencapai 79 perusahaan. Jadi nantinya di akhir tahun 2024 jikalau total perusahaan yang listing mencapai 1000 perusahaan, kalian jangan kaget. Karena makin banyaknya perusahaan yang ada di Bursa Efek ini kadang membuat kita menjadi pusing, menjadi bingung perusahaan apa nih yang cocok untuk dibeli. Jadi video ini hadir untuk memberikan referensi kepada kalian semua biar nggak makin pusing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya listing karena saya langsung memfilter perusahaan-perusahaan yang murah dan bisa berpotensi memberikan cuan kepada teman-teman di tahun 2024. Karena jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek sangatlah besar, pertama saya akan memfilter ke perusahaan yang berada di indeks LQ45. Kenapa? Karena saya membutuhkan perusahaan-perusahaan yang liquid. Filter yang kedua saya pakai PEG rasio 3 years. Rasio untuk mengukur kepantasan antara harga saham, laba yang dihasilkan per lembar sahamnya, dan harapan pertumbuhan perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Intinya adalah PER dibandingkan dengan CAGR EPS selama 3 tahun. Jika hasilnya di bawah 1 artinya under value. Ini adalah indikator yang saya dapatkan di Stockbit. Yang terakhir saya pakai indikator Mean PBV Standard Deviation 3 years di Stockbit dibandingkan dengan PBV kali ini. Nilai rata-rata dari standar deviasi PBV suatu saham dalam 3 tahun terakhir. Jika nilainya lebih tinggi dibandingkan PBV kali ini berarti kondisinya sekarang sudah murah. Dari 3 filter yang saya gunakan tadi hasilnya diperoleh 16 perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama ada Adaro Energy, yang kedua ada Antam Aneka Tambang Tbk, yang ketiga ada Asa Internasional, yang keempat ada BBTN Bank Tabungan Negara, yang kelima ada BRIS Bank Syariah Indonesia, yang keenam ada Surya Esa Perkasa, yang ketujuh ada Harum Energy, yang delapan ada Inco Vale Internasional, yang kesembilan ada INDF Indofood Sukses Makmur, yang kesepuluh ada Indika Energy, yang ke-11 ada INKP Indah Kiat Pulp and Paper, yang ke-12 ada ITMG Indo Tambang Raya Mega, yang ke-13 ada MDKA Merdeka Chopper, yang ke-14 ada Pegas Perusahaan Gas Negara, yang ke-15 ada PTBA PT Bukit Asam Tbk, yang ke-16 ada UNTR United Tractor. Dari 16 perusahaan menurut saya hanya 4 perusahaan yang layak dikoleksi, yaitu ASI, BBTN, BRIS, dan INDF. Kenapa yang 12 tidak termasuk? Karena menurut saya itu perusahaan-perusahaan yang masuk sektor komoditi, sektor yang bisa dikatakan termasuk sektor siklikal atau sektor musiman. Nah, itu tadi perusahaan yang menurut saya kondisinya saat ini lagi murah. Tapi perlu diingat, kondisi murah saat ini tidak menjadi jaminan perusahaannya tidak bisa lebih murah lagi. Dan kalian perlu lakukan analisa ulang menurut preferensi masing-masing.